Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang kedua, kitab 2 Tawarik, pasal 27. Raja Yotam. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng, serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Sehingga pada tahun itu juga, Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga, Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-27. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang sumber kekuatan. Kejayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh seberapa bijak dan pandainya seorang pemimpin dalam memimpin negerinya. Demikian pula halnya dengan ambruknya sebuah negara. Tidak disebabkan hanya pada masalah eksternal, internal, bahkan ketidakadilan. Faktor penentu utama terletak pada sikap hati seseorang terhadap Tuhan yang disembahnya. Apakah ia takut akan Allah atau tidak? Yotam artinya Tuhan adalah sempurna. Ia menjadi Raja Yehuda ke-11 pada usia 25 tahun. Dengan usia yang relatif muda, ia berhasil membawa kemajuan pesat bagi negerinya, baik secara ekonomi, politik maupun kemiliteran. Ia melakukan banyak pembangunan di seluruh wilayah kekuasaannya. Meski Yotam mencapai keberhasilan sebagai seorang pemimpin, namun ia tidak takabur. Ia tidak lupa akan Allah Israel dan juga bait-Nya yang kudus. Hal ini terlihat bagaimana Yotam juga mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 27 ayat 3.
sebab segala sesuatu dilakukannya untuk Tuhan. Sebab ia tahu bahwa Allah adalah sumber segala berkat, perlindungan dan kekuatan. Karena itu, Allah menyertai Yotam dalam mengalahkan kerajaan Amon dan memberikan kedamaian di seluruh wilayah kekuasaannya sampai akhir hidupnya. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 27 ayat 5-9. Saudara dan saudariku, kita perlu ketahui bahwa Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 27 ayat 6. Namun kebanyakan manusia sekarang ini merasa bahwa kekuatan itu berasal dari diri mereka sendiri. Beranikah kita berkata bahwa kita adalah manusia yang kuat? Saat di mana kita kuat, mungkin saja kita berani berkata kita kuat. Tetapi ada saatnya di mana kita tidak mengerti mengapa kadang kita menjadi begitu lemah. Yotam adalah contoh raja yang cukup baik, meskipun ia belum mampu menghalangi rakyatnya melakukan hal yang merusak. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 27 ayat 2. Apakah Yotam kurang tegas menerapkan peraturan sehingga ia tidak mampu mengendalikan rakyatnya? Terlepas dari persoalan ini, nilai plus yang dapat kita ambil dari kehidupan Yotam adalah saat dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan dan Alkitab berkata, dia menjadi kuat. Inilah kunci kekuatan yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yotam. Dunia memang mengajak kita untuk bersibuk ria dari pagi sampai malam. Kita juga merasa bahwa waktu 24 jam dalam sehari yang diberikan Tuhan kepada kita sepertinya tidak cukup. Dan celakanya, kesibukan itu dapat membunuh waktu kita bersama Allah. Yakinlah bahwa iblis senang kita sibuk, bila perlu super sibuk, supaya mata kita tidak diarahkan kepada Tuhan. Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terang besar Alkitab Efesus 6 ayat 10. Rasul Paulus menegaskan kembali apa yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita, yakni supaya kita kuat di dalam Dia. Yesus pernah memberikan kiasan tentang pokok anggur dan rantingnya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Terang besar Alkitab Yohanes 15 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Jelas sekali bukan bahwa kuncinya ada pada persekutuan antara pokok anggur dengan rantingnya. Jadi kalau kita merasa mendapatkan kekuatan di luar Tuhan Yesus, maka pemikiran seperti itu sangatlah berbahaya. Saudara dan saudariku, kalau kita merasa lemah di dalam iman, malas mengadakan persekutuan dengan Tuhan, maka sudah bisa diambil kesimpulan bahwa arahan hidup kita tidak lagi tertuju kepada Allah. Dan bisa jadi tangkai iman kita tidak lagi melekat pada pokok anggur yang benar, yakni Kristus Yesus. Ingatlah bahwa kesibukan-kesibukan kita dapat mengganggu hubungan kita dengan Allah. Mari ambil waktu bersama Tuhan tiap-tiap hari di sela-sela waktu kita yang padat dengan segala urusan yang bersifat badani yang hanya sementara saja. Yesus segera akan kembali. Ayo, lebih banyak berikan waktumu untuk belajar apa yang Tuhan kehendaki agar kita perbuat dan bagaimana kita melekat erat senantiasa kepadanya sambil terus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya yang tidak lama lagi. Pastikan tangkai imanmu melekat kuat pada Yesus Kristus mulai hari ini hingga tiba pada hari yang mulia itu. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.